ada di Museum Nusa Tenggara Barat. Ingin mengeksplor koleksi-koleksi yang ada di museum nih. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nah, sekarang kita sudah perkenalan nih. Sekarang, yuk ikuti saya. Halo teman-teman, jadi situ ada 3 tempat pameran. Yang pertama itu ada pameran ruangan tetap, yang kedua itu ada informasi geologi, yang ketiga itu ada rumah adat. Kak, kita izin bertanya, nama kakak siapa? Rana. Jadi di sini kita dari SMA 2 Mataram ingin bertanya, boleh? Ya, Jadi apa nama museum ini? Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Siapa pendiri museum ini? Pendiri Museum Negeri Nusa Tenggara Barat adalah Dr. Daus Yusuf. Mengapa museum tersebut didirikan? Ya, karena supaya sekolah-sekolah bisa mengenal lebih banyak lagi sejarah yang ada pada Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Bagaimana dengan koleksi di museum ini? Koleksinya di sini adik-adik bisa mengenal lebih banyak lagi tentang sejarah bebatuan, Gunung Renjani, Gunung Tambora, dan banyak lagi koleksi yang ada pada ruang Tambora di belakang. Di mana lokasi museum ini? Di Jalan Panji Tilar nomor 6 Negara. Oke, terima kasih Kak. Ya, Permisi Kak, kami dari SMA 2 Mataram ingin menanyakan tentang seputar museum. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Tami. Oke Kak, baik, kami akan bertanya. Apa tema atau fokus museum ini? Kalau temanya di sini adalah museum umum, di mana yang ditampilkan adalah koleksi-koleksi tentang sumber daya alam dan kebudayaan. Lalu siapa kurator atau pengelola museum? Kalau pengelolanya museum justru pemerintah yang ada di NTB kan, tapi untuk masalah kurator yang ada di dalam justru ada petugas-petugas yang ditentukan oleh dari pihak museum untuk memberikan label-label keterangan-keterangan yang ada di koleksi yang ada di dalam pameran. Oke, lalu bagaimana proses pengawetan dan pelestarian koleksi tersebut? Nah, untuk masalah pengawetan atau perawatan yang adik bilang tadi, jadi di museum itu ada 2 jenis perawatan. Yang pertama namanya perawatan preventif dan kuratif, yang dimana perawatan preventif dan kuratif ini dilakukan setiap hari Senin. Sebenarnya museum itu tutup setiap hari Senin karena ada 2 perawatan tadi. Jadi ketika benda yang memiliki kerusakan atau cacat itu dilakukan perawatan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Tapi ketika benda atau koleksi yang ada dalam ruang pameran itu cukup dibersihkan dengan sapu bulu jika benda itu hanya ada kotoran atau debu. Gimana sumber dana untuk pengembangan museum ini? Nah, kalau masalah sumber dana untuk pengembangan museum ini, itu namanya DAK non fisik, itu bersumber dari pusat ya, dari pemerintah pusat. Terus yang kedua juga dari APBD yang ada di daerah. Jadi setiap di museum ini ada beberapa perbedaan anggaran. Jadi untuk ada 2 seksi di sini. Yang pertama namanya seksi layanan edukasi, yang dimana sumber dananya itu berpusat dari DAK ya. Terus yang juga di seksi koleksi itu juga berpusat dari DAK. Jadi untuk pengembangan museum ini ada pengembangan untuk pelayanan atau untuk berhubungan dengan masyarakat. Itu juga untuk pengembangan museum. Jadinya tidak hanya museum ini berfokus hanya di koleksi saja, tapi museum juga berfokus untuk berhubungan dengan masyarakat luas. Contohnya adik-adik bisa lihat museum setiap tahunnya selalu ada event-event tertentu kan untuk anak-anak sekolah. Ya, itu aja sih. Lalu kapan museum melakukan renovasi atau perluasan? Kalau setiap tahunnya itu ada kegiatan yang namanya revitalisasi dan pemeliharaan.
Jadinya ada staf museum yang ditugaskan untuk merawat atau merevitalisasi perawatan-perawatan baik itu gedung ataupun vitrin-vitrin ataupun koleksi yang ada di dalam. Oke Mbak, di sini saya mau tanya, ada berapa banyak koleksi di museum ini? Sampai tahun 2024, museum sudah mempunyai koleksi 7.721 koleksi. Terus sama kapan didirikan dan kapan diresmikan museum ini? Jadi museum itu dirintis dari tahun 1976 sampai 1977 deh ya, dan dibuka pertama kali untuk publik atau untuk umum pada tanggal 23 Januari 1982. Jadi museum sudah berdiri selama 42 tahun dan yang meresmikan pada saat itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nama beliau adalah Dr. Daud Yusuf. Jika adik mau melihat monumen penandatangan peresmian pembukaan museum ini ada di samping penjualan tiket jam sebelah sana ya. Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Di museum ini ada bangunan tradisional yang biasanya dipakai oleh pemukiman suku Sasak. Ruga adalah bangunan tradisional suku Sasak yang dilengkapi oleh suatu pola permukiman tradisional suku Sasak. Sekarang saya berjalan ke bangunan yang bernama lumbung padi. Lumbung berfungsi untuk menyimpan padi. Dan bagian yang ada di bawah lumbung padi biasanya digunakan sebagai tempat duduk. Sekarang kita ada di kendaraan tradisional nih teman-teman. Ini namanya dogcart. Jadi dogcart ini berasal dari bahasa Inggris yaitu dogcart. Dogcart pada awalnya didesain sebagai kendaraan berburu dengan sebuah kotak di balik kursi pengemudi dan ditarik oleh seekor anjing pemburu. Wujud dogcart mengalami perubahan dengan cepat mulai abad ke-19, muncul beragam variasi dogcart sampai saat ini. Dari video ini kalian udah tahu kan beberapa koleksi yang ada di museum? Kami akan pamit, terima kasih sudah menonton. You got